Assalamualaikum dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami dari kelompok 13 akan memaparkan materi kami mengenai manajemen perubahan dalam sistem informasi sebagai tugas mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Rizal SEMSI, AKCMA, CSRS, CSRA. Sebelum kita masuk ke submateri, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Agape Anjumari Tepanjaitan dengan NIM 7233220040 dan teman saya bernama Lila Riani Lomban Tobing dengan NIM 7233220019. Adapun submateri yang akan kami bahas, yang pertama adalah konsep manajemen perubahan, yang kedua model dan teori manajemen perubahan, yang ketiga teori kepemimpinan visioner, yang keempat hubungan manajemen perubahan dengan sistem informasi, yang kelima tantangan dan hambatan dalam manajemen perubahan sistem informasi, dan yang terakhir studi kasus sebagai contoh penerapan manajemen perubahan sistem informasi. Kita masuk ke submateri yang pertama, yaitu konsep manajemen perubahan. Manajemen perubahan adalah suatu rangkaian aktivitas dan pendekatan terstruktur yang dirancang untuk membantu organisasi melakukan transisi dari kondisi saat ini menuju kondisi yang diinginkan dengan cara yang terkendali, terstruktur, dan berorientasi pada hasil. Dalam praktiknya, manajemen perubahan tidak sekedar menyusun rencana teknis seperti instansi perangkat lunak atau migrasi data, tetapi juga merangkum intervensi sosial dan organisasi, misalnya seperti komunikasi yang tepat, pengelolaan ekspektasi, pembangunan kapabilitas pengguna, penetapan tata kelola atau governance, dan mekanisme penekanan kebijakan baru. Perspektif kontemporer menempatkan bahwa manajemen perubahan sebagai jembatan antara delivery teknologi dan realisasi manfaat bisnis tanpa intervensi yang manusiawi dan organisasi yang memadai. Investasi dalam teknologi sering gagal dalam mencapai outcome yang dijanjikan. Literatur benchmarking praktisi menegaskan bahwa proyek yang secara sengaja mengelola sisi manusia dari perubahan cenderung lebih sukses dalam memenuhi tujuannya, biaya, waktu, dan mutu dibanding proyek yang hanya fokus pada aspek teknis. Dalam konteks sistem informasi, manajemen perubahan memiliki tujuan yang cukup jelas, yaitu memastikan bahwa solusi teknologi baru digunakan sebagaimana dimaksud, mengurangi gangguan operasi selama rutinitas organisasi. Ruang lingkup intervensi change management pada proyek sistem informasi biasanya meliputi asesmen kesiapan organisasi, pemetaan pemangku kepentingan, strategi komunikasi, program pelatihan, dan penguatan kompetensi, penunjukan change companion, dukungan pasca go live, serta sistem monitoring KPI adopsi. Pendekatan ini harus dirancang selaras dengan metodologi delivery, misalnya waterfall untuk upgrade besar, agile untuk literasi produk digital, serta intervensi budaya dan teknis berjalan bersamaan, bukan secara terpisah. Faktor-faktor yang mendorong perubahan pada sistem informasi bersifat multidimensional dan seringkali saling memperkuat. Di sisi eksternal, percepatan inovasi teknologi seperti cloud computing, kecerdasan buatan, big data, serta otomasi proses mendorong organisasi memperbarui arsitektur sistem untuk menjaga relevansi dan efisiensi. Di sisi pasar, persaingan yang semakin digital dan pengharapan pelanggan terhadap pelayanan real-time menjadi pendorong kuat bagi organisasi untuk bertransformasi. Selain itu, perkembangan regulasi terkait perlindungan data dan kepatuhan menurut penyesuaian sistem agar sesuai standar baru. Faktor internal seperti kebutuhan efisiensi biaya, integrasi, proses yang terfragmentasi, atau inisiatif strategis manajemen puncak juga sering menjadi alasan pelaksanaan proyek sistem informasi. Kombinasi pendorong internal dan eksternal ini membuat perubahan sistem informasi bukan pilihan teknis semata, melainkan agenda strategis yang memerlukan perencanaan jangka menengah hingga jangka yang panjang. Kita masuk ke submateri yang kedua, yaitu model dan teori manajemen perubahan. Literatur manajemen perubahan menawarkan beberapa model dan teori yang dipopulerkan karena kemudahan penerapan dan kekuatan heuristiknya.
Model klasik Kurt Lewin membagi proses perubahan ke dalam 3 tahapan, yaitu unfreezing, changing, dan refreezing, dan tetap relevan sebagai kerangka konseptual untuk menjelaskan kenapa organisasi perlu mencairkan kebiasaan lama sebelum mengintroduksi praktik baru, serta bagaimana menegakkan praktik baru agar tidak gampang mundur. Dalam proyek sistem informasi, unfreezing diartikan sebagai membangun urgensi dan kesadaran, misalnya melalui komunikasi masalah bisnis yang nyata, changing sebagai tahap implementasi teknis plus program pelatihan, dan refreezing sebagai proses penguatan melalui SOP, intensif, dan integrasi KPI. Kendati sederhana, model Lewin perlu dilengkapi dengan praktek literatif pada konteks digital yang cepat berubah, yaitu menggunakan siklus perubahan kecil berulang atau sprint agar organisasi dapat beradaptasi secara terus-menerus. John Kotter kemudian mengembangkan mode 8 langkah yang lebih rinci dan sangat dipakai dalam proyek besar karena menekankan urgensi koalisi pemandu atau guiding coalition. Visi yang kuat, komunikasi masif, pembuatan kemenangan jangka pendek, serta pelembagaan perubahan dalam budaya organisasi. Untuk implementasi sistem informasi skala perusahaan seperti ERP, core banking, atau transformasi omnichannel, langkah-langkah Kotter membantu menyusun roadmap perubahan yang menggabungkan aspek politik organisasi. Misalnya seperti mencari sponsor yang kuat, pengelolaan ekspektasi atau short wins, dan perangkat komunikasi yang konsisten. Namun, praktek modern merekomendasikan pemanduan prinsip Kotter dengan pendekatan yang lebih lincah, agar organisasi dapat merespon temuan lapangan selama implementasi. Model ADKAR, Awareness, Desire, Knowledge, Ability, Reinforcement, yang dipopulerkan oleh Prosci berfokus pada perjalanan individu sebagai dasar organisasi. ADKAR menawarkan cara sistematis untuk merancang intervensi pada level yang memastikan setiap individu memahami alasan perubahan atau awareness, mau berpartisipasi atau desire, memiliki pengetahuan yang diperlukan atau knowledge, mampu melakukan pekerjaan baru atau ability, dan terus diperkuat agar kebiasaan baru bertahan atau reinforcement. Evidence dari studi-studi benchmarking, Prosci menunjukkan korelasi yang kuat antara praktik change management terstruktur dengan keberhasilan proyek organisasi yang menerapkan program change management efektif memiliki kemungkinan lebih besar mencapai tujuan proyek. Oleh karena itu, dalam proyek sistem informasi yang kompleks, ADKAR sering diaplikasikan bersamaan dengan framework organisasi untuk memastikan perubahan terjadi pada level teknis sekaligus psikologis. Kita masuk ke submateri yang ketiga, yaitu teori kepemimpinan visioner. Teori kepemimpinan visioner adalah sebuah pendekatan kepemimpinan yang mendekatkan pentingnya pemimpin yang memiliki visi masa depan yang jelas dan mampu menginspirasi serta mengarahkan orang-orang di bawah kepemimpinannya untuk mencapai tujuan jangka panjang. Pemimpin visioner mampu melihat secara jauh ke depan, memotivasi tim untuk berinovasi, dan mengatasi tantangan dengan pandangan yang lebih luas. Pemimpin visioner berfokus pada menciptakan dan mengomunikasikan visi yang jelas untuk masa depan organisasi. Pemimpin ini tidak hanya berbicara tentang tujuan jangka pendek, tetapi menginspirasi orang-orang untuk berfokus pada tujuan jangka panjang yang lebih besar dan berani menghadapi perubahan. Ada 3 komponen kepemimpinan visioner. Yang pertama, kreativitas dan inovasi. Kepemimpinan visioner mendorong inovasi dalam organisasi dengan berpikir jauh ke depan, memperkenalkan ide-ide baru dan alternatif solusi yang belum dipikirkan sebelumnya. Yang kedua, keterampilan komunikasi. Pemimpin yang visioner harus dapat mengomunikasikan visinya secara efektif kepada semua anggota tim dan membuat mereka merasa termotivasi untuk berkontribusi dalam mewujudkan mimpi tersebut, serta visi tersebut. Kemampuan menginspirasi dan membangun tim. Kepemimpinan visioner sangat bergantung pada kemampuan berpikir untuk memotivasi orang lain, membangun hubungan yang kuat, dan mendorong kolaborasi yang efektif. Pemimpin yang visioner adalah pemimpin yang dalam melaksanakan kegiatan organisasi untuk mencapai tujuan organisasi, menekankan visi yang telah ditetapkan bersama, sehingga visi organisasi tersebut terwujud dalam setiap langkah proses, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan, dan juga evaluasi. Kepemimpinan visioner cenderung menciptakan lingkungan kerja yang dinamis dan penuh dengan semangat, di mana anggota tim merasa terlibat dan termotivasi untuk mencapai tujuan bersama. Pemimpin visioner mengajak seluruh tim untuk bekerja
menuju visi yang sama, berfokus pada pencapaian jangka panjang, dan seringkali membawa perubahan besar dalam organisasi. Kepemimpinan visioner sangat penting dalam mengarahkan organisasi menuju tujuan jangka panjang. Pemimpin visioner tidak hanya memiliki visi yang jelas, tetapi juga mampu mengomunikasikan dan menginspirasi orang lain untuk bekerja menuju visi tersebut. Kita masuk ke submateri yang keempat, yaitu hubungan manajemen perubahan dengan sistem informasi. Hubungan antara manajemen perubahan dengan sistem informasi bersifat simbiotik. Sistem informasi baru menciptakan kebutuhan perubahan perilaku, proses, dan struktur organisasi. Sebaliknya, proses efektivitas sistem baru sangat ditentukan oleh seberapa baik perubahan tersebut dimanage. Pendekatan sosio-teknikal menekankan bahwa sistem informasi adalah kombinasi teknologi, proses bisnis, dan orang. Karena itu, perencanaan proyek sistem informasi harus mencakup rencana pengelolaan aspek organisasi secara paralel dengan deliverable teknis. Jika organisasi hanya fokus pada aspek teknis, misalnya konfigurasi, integrasi, dan testing, tanpa menyelaraskan proses kerja, pelatihan, dan tata kelola, maka resiko underutilization dan penolakan akan meningkat. Literatur case study modern berulang kali mencatat bahwa kegagalan proyek sistem informasi seringkali bukan karena teknologi yang dipilih, tapi karena kurangnya perhatian pada kesiapan pengguna, komunikasi, dan governance benefit realization. Implementasi sistem informasi yang sukses biasanya mengikuti aturan kegiatan terintegrasi, identifikasi dampak atau impact assessment, dan pemetaan stakeholder. Desain perubahan termasuk pengaturan ulang proses bisnis, pelaksanaan pilot untuk memvalidasi asumsi, program pelatihan berbasis peran, dukungan intensif pada Go Live, dan mekanisme monitoring post Go Live yang mengukur adopsi serta benefit realization. Dalam tahapan tersebut, setiap fase menuntut intervensi manajemen perubahan yang spesifik, komunikasi terarah pada tahap inisiasi, coaching saat rollout, dan reinforcement, misalnya penguatan SOP, KPI, pada fase stabilisasi. Pemantauan metrik adopsi atau penggunaan aktif waktu siklus error rate kepuasan pengguna memungkinkan organisasi mengidentifikasi titik tekanan dan menyusun tindakan korelatif secara cepat. Studi-studi validasi red lines, scale, dan benchmarking menyarankan penggunaan baseline dan target metrik sehingga pengukuran kemajuan menjadi objektif. Selanjutnya kita masuk ke submateri yang kelima, yaitu tantangan dan hambatan dalam manajemen perubahan sistem informasi. Tantangan utama dalam manajemen perubahan sistem informasi muncul dari dimensi manusia, teknis, dan budaya organisasi yang saling berkaitan. Secara manusiawi, resistensi pengguna adalah hambatan paling umum. Ketakutan akan kehilangan pekerjaan, kecemasan atas kemampuan baru yang harus dikuasai, dan kecenderungan mempertahankan rutinitas lama dapat menghambat adopsi. Penelitian literatur tentang reaksi terhadap perubahan menegakkan bahwa reaksi individu terhadap perubahan bervariasi dan dapat dipengaruhi oleh faktor psikologis, sosial, serta pengalaman masa lalu organisasi terhadap perubahan. Oleh karena itu, intervensi yang general tidak selalu efektif. Diperlukan pendekatan yang sensitif konteks dan segmentasi intervensi terhadap peran, tingkat keterampilan, dan dampak perubahan. Dari sisi teknis, kompleksitas integrasi antara sistem lama dan sistem baru, masalah migrasi data, dan isu keamanan siber kerap mengakibatkan gangguan operasional yang menimbulkan ketidakpercayaan pengguna. Kegagalan perencanaan, cut-over, kurang uji integrasi end-to-end, atau vendor yang tidak responsif memperburuk situasi. Selain itu, keterbatasan sumber daya anggaran, waktu, tenaga ahli dapat memaksa pengurangan skop pelatihan dan dukungan, yang berujung pada adopsi parsial. Di sisi budaya, organisasi yang birokrasi, terfragmentasi, atau tidak memiliki tradisi pembelajaran akan kesulitan menyerap perubahan secara cepat. Analisis kasus ERP maupun transformasi digital di organisasi besar menunjukkan bahwa kegagalan mayoritas berkaitan dengan lemahnya koordinasi lintas unit dan kurangnya sponsorship puncak. Strategi mitigasi yang efektif melibatkan kombinasi tindakan preventif dan korektif, membangun komunikasi dua arah yang transparan untuk mengurangi rumor dan ketidakpastian,
merancang program pelatihan yang tersegmentasi berdasarkan peran dan disertai praktik on the job, menerapkan pilot untuk menghasilkan kemenangan cepat, dapat memperkuat kepercayaan, serta menempatkan governance yang jelas untuk monitoring KPI dan eskalasi isu. Selain itu, memperkuat kapabilitas teknologi manajemen organisasi, yaitu untuk cara menangkap pembelajaran proyek, best praktik, dan mempercepat proses pembelajaran dan mengurangi ketergantungan pada vendor eksternal. Literatur terbaru menekankan pentingnya pengukuran objektif, akademis, dan penggunaan data untuk mengambil keputusan selama pelaksanaan. Adapun submateri yang keenam adalah studi kasus sebagai contoh penerapan manajemen perubahan sistem informasi. Beberapa studi kasus empiris memberikan gambaran praktik dan pelajaran penting. Implementasi Learning Management System atau biasa disebut LMS di lembaga pendidikan tinggi sering digunakan sebagai studi karena melibatkan pemindahan praktik pengajaran yang luas. Penelitian multi-site menunjukkan bahwa institusi yang melakukan asesmen kesiapan awal, membangun narasi perubahan yang selaras dengan tujuan institusi, dan menjalankan pilot serta pelatihan berjenjang menunjukkan tingkat adopsi yang lebih tinggi dan transformasi yang lebih sustainable. Alignment visi, komunikasi intensif, dan komitmen sumber daya untuk pelatihan merupakan faktor pembeda antara proyek yang tahan lama dan sekedar implementasi teknis. Di sektor perbankan Indonesia, transformasi digital BRI-MO, dan ekosistem digital menunjukkan bagaimana kepemimpinan visioner dan investasi berkelanjutan pada kapabilitas IT dapat mengubah model layanan. Dokumentasi dan laporan kasus BRI menekankan aspek-aspek seperti pembentukan roadmap digital, penggunaan infrastruktur, integrasi layanan omnichannel, serta inisiatif AI pada layanan pelanggan. Namun, keberhasilan juga bergantung pada manajemen perubahan internal yang kuat, termasuk pelatihan petugas, frontline, dan kampanye adopsi kepada nasabah. Pelajaran praktis yang dapat diambil adalah perlunya sinkronisasi antara inisiatif teknologi dengan program change management yang spesifik untuk segmen penggunaan yang berbeda pada pegawai cabang, call center, dan nasabah retail. Kemudian contoh lain adalah implementasi Robotic Process Automation atau biasa disebut RPA dan inisiatif otomasi di perusahaan telekomunikasi besar di Indonesia, misalnya Telkomsel atau Telkom, yang memperlibatkan bahwa otomasi proses bukan sekedar pergantian tugas manual. Ia memerlukan identifikasi proses yang layak diotomasi, reskilling karyawan yang berdampak, serta penataan ulang governance untuk monitor robot dan menjaga kualitas proses. Kasus-kasus ini menegaskan pentingnya change management dalam memastikan bahwa otomasi benar-benar meningkatkan efisiensi tanpa menimbulkan masalah operasional ataupun kesenjangan kemampuan pegawainya. Adapun kesimpulan dari materi kami adalah manajemen perubahan merupakan kunci keberhasilan implementasi sistem informasi. Karena perubahan tidak hanya terkait aspek teknis, tapi juga manusia, budaya, dan strategi organisasi. Model seperti Lewin, Kotter, dan Atkar menunjukkan pentingnya kesadaran, komitmen, komunikasi, dan penguatan perilaku baru, sementara kepemimpinan visioner berperan dalam menciptakan visi jangka panjang serta mendorong inovasi. Sistem informasi yang efektif selalu membutuhkan strategi manajemen perubahan yang terencana, mulai dari perencanaan hingga monitoring. Tantangan seperti resistensi pengguna, kendala teknis, dan keterbatasan sumber daya dapat diminimalisasi melalui komunikasi terbuka, pelatihan, pilot project, dan governance yang jelas. Dengan demikian, manajemen perubahan tidak hanya menentukan keberhasilan teknik implementasi sistem informasi, tetapi juga membentuk organisasi yang adaptif, inovatif, dan berdaya saing di era digital. Demikian pemaparan materi dari kelompok 13. Semoga ilmu yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.